usaha-usaha yang bisa membaguskan hati, dan afat-afat, penyakit-penyakit yang melintang sehingga dapat merusak hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Jika ada orang berkata, urusan hati ini penting sekali, karena itu beritahukanlah kepadaku tentang usaha-usaha yang bisa membaguskan hati, dan afat-afat, penyakit-penyakit yang melintang sehingga dapat merusak hati. Barangkali aku akan dapat bersungguh-sungguh menjalankan hal itu. Sifat-sifat apa yang membaguskan hati, sifat-sifat apa yang mulia, dan sifat-sifat apa yang menyebabkan penyakit hati yang merusak hati. Bolehlah dikatakan kepada orang yang berkata demikian, ketahuilah bahwa perincian masalah ini panjang sekali, yang tidak bisa termuat dalam kitab yang ringkas ini. Para ulama akhirat menaruh perhatian dengan menerangkan perincian itu dan menyusun kitab hanya mengenai faidah ini, lain tidak. Artinya banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat yang mulia yang mesti ada di dalam hati. Mereka telah menuturkan tentang apa yang diperlukan bagi sifat-sifat baik dan buruknya hati. Kira-kira ada 90 pekerti, 90 sifat. Kira-kira ada 90 pekerti baik dan 90 pekerti jelek sebagai lawannya. Kemudian di antara pekerjaan dan usaha yang wajib dan yang dilarang juga kira-kira ada 90 macam dalam segala perinciannya. Jadi sifat-sifat yang wajib ada di dalam hati kita itu ada 90 sifat, dan sifat yang wajib kita buang, yang wajib kita hindarkan dari hati sama ada 90 juga. Demi hidupku, sungguh orang yang diprihatinkan oleh urusan agamanya dan terjaga dari tidurnya,
orang-orang yang lupa serta mau merenungi diri, maka menghasilkan semua apa yang tersebut di atas dan mengamalkannya bukanlah masalah sulit jika mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. 90 sifat mulia bukanlah sesuatu yang sulit untuk dihasilkan. 90 sifat tercela bukanlah sesuatu yang sulit untuk dibersihkan dari hati. Apabila kita bersungguh-sungguh melakukan hal itu, tentu Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan bantuan. Sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami berikan petunjuk kepada jalan kami itu. Apabila kita bersungguh-sungguh untuk melakukan satu kebaikan, sesulit apapun kebaikan itu, nah kita benar-benar punya niat tekad yang kuat, Allah pasti akan menolongnya. Itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi tergantung kesungguhan kita, tergantung kemauan kita. Ibadah yang sulit, tapi kita hendak, tapi kita bujur-bujur, Allah pasti memberi kemudahan. Namun kemudahan itu didapat kada langsung. Misal kita hendak membiasakan sembahyang sunat di malam hari 100 rakaat. Nah, itu adalah hal yang sulit. Kenapa sulit? Karena bertentangan dengan nafsu kita. Sulit. Nah, tetapi sesulit apapun, kalau kita mau sungguh-sungguh, mau bujur-bujur, Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan pertolongan, sehingga akhirnya kita mampu melaksanakan sembahyang sunat 100 rakaat itu. Nah, apabila kita mulai mudahnya melakukan itu, tergantung kesungguhan kita. Sesuai dengan asal muasal kejadian kita. Kejadian kita 40 hari di dalam perut ibu berupa nutfah. 40 hari kedua di rahim ibu berupa alaqah. 40 hari ketiga terakhir kejadian kita di dalam rahim ibu berupa mudghah. Nah, itu 3 waktu, 3 kali 40 hari, itu biasanya waktu yang paling lama untuk mendapatkan satu kemudahan dari Allah. Bila mana kita bermula ingin melakukan ibadah-ibadah yang sulit. Contohnya tadi, kita hendak sembahyang 100 rakaat semalaman, tapi kita bujur-bujur hendak, sungguh-sungguh kita laksanakan, kita akan menemui kesusahan dahulu, kepayahan. Berapa lawas? 40 hari. Sekadar masa kita dalam perut ibu berupa nutfah, berupa air mani. Nah, bila mana ini masih sulit, diperpanjang lagi 40 hari berupa alaqah. 80 hari kita masih susah payah memaksa diri melaksanakan sembahyang 100 rakaat tadi. Tapi kita bujur-bujur tekad yang kuat, kita karasi pulang sampai 40 hari yang ketiga. 120 hari kita berjuang, ini terakhir. Nah, sesudah 120 hari itu kita
bujur-bujur berjuang, itu Allah akan memberikan kemudahan. Untuk masa selanjutnya kada akan sulit lagi melakukan ibadah yang 100 rakaat itu. Contohnya, ada sebagian orang yang hanya perlu waktu sebentar. Ini hendak umpamanya mengamalkan salawat kepada Nabi 1000 sehari. Padahal biasanya kada bisa bersalawat, hendak bersalawat 1000 sehari. Supaya apa? Supaya dapat syafaat Nabi, supaya urusan dunia akhiratnya mudah, supaya anak keturunannya saleh, supaya hidupnya berkah, supaya taufik hidayah selalu datang. Lalunya mengamalkan salawat 1000 sehari. Itu sulit, karena perlu waktu berjam-jam. Mungkin paling cepat setengah jam 1000 salawat. Tapi karena kita bujur-bujur, hendak kita paksa, bisa kita paling 3 hari merasa sulit. Akhirnya dimudahkan oleh Allah, merasa nyaman, merasa lezat membaca salawat. Kalau kada terbaca, merasa kada nyaman. Nah, itu bisa paling 3 hari. Tergantung kesungguhan hati kita, tergantung kejujuran kita. Bisa Allah memberikan kenyamanan 40 hari hanya dapat, cuma terakhir 120 hari itu masa akhir. Nah, jadi 90 perkara yang wajib ada dalam hati kita, lawannya 90 perkara yang mesti dibersihkan dari hati. Itu tidaklah sulit melaksanakannya apabila kita benar-benar kita akan dapat petunjuk, dapat pertolongan, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada kenal sulitnya, asal bujur-bujur. Aku telah menyebutkan sebagian pekerti atau akhlak atau sifat yang terpuji dan yang tercela itu dalam menerangkan keajaiban hati bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada sebagiannya. Aku juga telah menerangkan semua pekerti itu dengan perincian dan cara mengobatinya dalam kitab Asraru Muamalatiddin. Ini kitab Imam Ghazali, Asrar Muamalatiddin ngarannya. Di situ disebutkan penyakit-penyakit hati dan cara pengobatannya, yang merupakan kitab tersendiri yang besar faedahnya, yang hanya bisa diambil manfaat oleh para ulama besar yang dalam ilmunya. Sedangkan maksud utama kitab Minhajul Abidin yang kita baca ini adalah agar dapat diambil manfaat baik oleh para pemula maupun orang yang telah berada di puncak, oleh orang yang kuat dan yang lemah. Jadi di sini dalam kitab ini Imam Ghazali hanya akan menjelaskan yang pokok-pokok dari 90 tadi. Jadi aku hanya memperhatikan pokok-pokok yang tidak harus disebutkan dalam mengobati hati dan yang diperlukan oleh masyarakat, serta sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam masalah ibadah. Setelah kurenungkan, aku menemukan 4 hal pokok yang biasanya para orang yang tekun beribadah tergelincir dan juga menjadi afat, penyakit orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu fitnah hati dan bencana nafsu yang menghalangi, memburukkan, membuat kerusakan dan merusak orang yang beribadah.
Dan ada lagi 4 perkara yang menjadi imbangannya, yaitu perkara yang menegakkan para hamba, teraturnya ibadah, dan baiknya hati. Jadi diringkas sidin, disimpulkan sidin, ada 4 tertinggal lagi. 4 yang wajib kita jauhkan dari hati, 4 yang wajib kita tanamkan di dalam hati. 4 sifat itu ialah yang tercela, yang wajib dihilangkan dari hati. 1, melanturnya angan-angan. Nah, artinya merasa bahwa kehidupanku ini masih lama. Melantur angan-angan. Bila dalam hati kita ada perasaan bahwa kita ini hidup masih lawas, itu adalah sifat tercela yang wajib dibuang. Yang kedua, yang merusak hati kita, ibadah kita, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Berancap-ancap. Beribadah itu walaupun kita pendek, tapi perlahan lebih baik daripada panjang cuma berancap-ancap. Karena berancap-ancap itu bisa mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang akhirnya ibadah kita ditolak oleh Allah. Tergesa-gesa bukan berarti ringkas. Ringkas lain lawan tergesa-gesa. Rasulullah SAW itu kalau sembahyang paling ringkas dan paling sempurna. Sembahyang Nabi itu ringkas dan sempurna. Lain tergesa-gesa. Yang ketiga dan keempat, dengki dan takabur. 4 perkara ini kalau dihitung-hitung ini beranak pinak jadi 90 perkara yang jelek yang wajib dihindarkan dari hati kita. Sedangkan 4 keutamaan ialah 1, pindiknya angan-angan. Kada merasa hidup ini lawas. Berapa lawasnya itu macam-macam, tergantung orangnya. Ada orang yang mengatakan bahwa hidupku ini kada sampai, kira-kira kada sampai tahun 2011. Ada orang yang berpendirian bahwa hidupku ini kada sampai sebulan akan datang, bisa mati. Ada orang yang berprinsip bahwa hidupku ini bisa kada sampai esok, bisa mati. Ada sebagian lagi yang berprinsip bahwa hidupku ini mungkin kada sampai ke jam berikutnya, bisa mati di jam ini. Nah, ada lagi sebagian yang berprinsip bahwa hidupku ini kada sampai ke napas yang kedua, barangkali ini napas yang terakhir kepadaku. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau satu hari bertayamum. Nah, bertayamum. Ujar orang, wahai Ibnu Umar, itu banyu ada di situ, kada jauh kada. Yasin barangkali umurku kada sampai ke banyu itu. Nah, ini pindiknya angan-angan. Tergantung keadaan orangnya. Maksimal 1 tahun
satu musim. Nah itu sudah maksimal. Kalau kita sudah merasa hidup sampai tahun berikut, itu sudah kita dianggap panjang angan-angan. Nah kalau kita merasa bahwa hidupku ini kada sampai ke tahun berikutnya, itu sudah tergolong kita orang yang pindik angan-angan, walaupun itu yang paling rendah. Yang kedua, yang sifat utama yang mesti ada dalam hati, tenang dalam segala hal. Artinya tenang dalam segala hal itu, baik beribadah, baik mengambil keputusan, baik apapun, mesti dipikirkan dengan matang. Pikir matang itu artinya bukan untung rugi, tapi pikir matang itu artinya adalah kalau aku lakukan itu apakah membahayakan dengan akhirat agamaku atau justru merusak agamaku. Setiap kali hendak berbuat, setiap kali hendak memutuskan satu perkara, yang dipikirkannya kalau ini kulaksanakan akibatnya apa, membahayakan agamaku atau menguntungkan agama. Nah itu artinya tenang dalam segala hal, kada terburu-buru. Yang ketiga, berkehendak baik, nasihat terhadap sesama. Kada ada tujuan menyakiti orang, kada ada tujuan menjatuhkan orang, kada ada tujuan meremehkan orang, kada ada tujuan hendak mencelakakan orang, mengalahkan orang. Yang ada hanya tujuannya adalah agar orang-orang baik, seperti apa yang baik kudapatkan. Yang keempat, serta tawadhu dan khusyuk. Nah, 4 itu sifat kebaikan, beranak pinak menjadi 90 sifat kebaikan lebih. Jadi Imam Ghazali sudah menemukan pokok-pokok yang 90 itu ternyata ada di 4 perkara ini. Inilah pokok-pokok untuk membaguskan hati dan merusaknya, serta faidah yang menjadi pusat ibadah. Karena itu, kerahkan kemampuan untuk menjaga diri dari afat-afat ini, penyakit-penyakit ini, dan dalam menghasilkan sifat-sifat mulia, supaya engkau tidak terlalu banyak mengeluarkan ongkos dan mendapatkan apa yang Anda maksud, insya Allah. Aku akan memberitahukan tentang penyakit-penyakit atau afat-afat tersebut dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi memuaskan. Penyakit yang pertama yang wajib kita hilangkan adalah melanturnya angan-angan, merasa hidup masih lama di dalam dunia. Adalah suatu penghalang bagi manusia dari setiap kebaikan dan kebaktian kepada Allah. Namun kita merasa lagi panjang umur, pasti kita kulir berbuat kebaikan. Kenapa? Karena merasa panjang umur, kayaknya sawat saja membaiki, sawat saja bertobat, sawat saja banyak beramal saleh. Nah ini bahayanya. Suatu perkara yang menarik keburukan dan fitnah. Kenapa kita mau melakukan dosa? Kenapa kita mau sibuk urusan dunia? Kenapa kita menunda tobat kepada Allah? Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Penyebabnya salah satunya adalah bahwa kita ini masih merasa sempat memperbaiki. Nah, masih merasa panjang lagi umur untuk memperbaiki. Suatu penyakit hati yang menjerumuskan manusia ke dalam bermacam bencana. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa
apabila angan-angan engkau melantur, maka akan timbul 4 perkara dalam diri engkau. Orang yang merasa masih lawas hidup itu timbulan penyakit macam-macam. Jar Nabi, sholli salata muwaddi'in, sembahyanglah engkau sebagaimana sembahyangnya orang yang mengucapkan perpisahan. Nah, artinya apa? Sembahyanglah engkau sebagaimana orang yang menganggap sembahyang ini sembahyang yang terakhir dalam hidupnya. Nah, kawatu sembahyang kita lebih baik dari sembahyang yang dahulu. Kita sembahyang ini, kita merasa, kita menganggap, kita memperkirakan ini mungkin sembahyangku yang terakhir. Nah, itu sangat mendorong kita untuk lebih hati-hati, berbaik-baik dalam sembahyang. Karena mbak ini kalau sempat lagi sembahyang. Nah, jikalau kita merasa bahwa ini bukan sembahyang kita yang terakhir, kalau kita merasa kita ini sembahyang kita menjadi sembahyang kita 10 tahun masih kalau sembahyang, ini jelas sembahyang kada akan bisa baik, kada akan bisa baik. Nah, bahayanya orang yang merasa lawas hidup dalam dunia, satu, meninggalkan taat kepada Allah dan malas. Engkau akan berkata di dalam hati berbisik, nanti akan aku kerjakan. Hari-hari masih panjang, tidak akan luput dariku. Karena kita masih merasa hidup sampai tahun kaina. Kita merasa masih hidup sampai tahun 2012. Lalu, kaina sempat saja, kaina aja. Benar sekali apa yang dikatakan Daud At-Tai ketika mengatakan, barang siapa takut ancaman Allah, maka apa yang jauh menjadi dekat. Dan barang siapa melantur angan-angannya, maka jeleklah amalnya. Rasulullah SAW menyuruh kita, ujar Nabi kita, bila ikan guring, hendaklah wasiat engkau itu ada di bawah bantal engkau. Itu suruhan Nabi. Bila ikan guring, tentunya malam guring, kita ada wasiat di bawah bantal. Wasiat itu apa isinya? Memadahkan bahwa aku hutang lawan si anu sekian, aku hutang lawan si anu sekian, sebidak itu ampun si bulan, sandal itu ampun si anu, ini ampun si anu, nah si anu ada hutang lawan aku sekian. Nah, itu wasiat yang wajib diwasiatkan kepada yang tertinggal untuk menyelamatkan kita di akhirat. Karena kada tahu di rumah dikira sepeda ampun sidin, kayaknya injaman, sepeda motor, sandaan. Jadi mesti ada dalam wasiat itu dijelaskan. Nah, jadi ujar Nabi, bila engkau guring, wasiat itu ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa begitu kita guring, belum tentu kita bisa bangun dalam keadaan hidup. Nah, jangan-jangan ini guring, salajur guring. Banyak orang yang salajur guring itu. Pengusaha kulo harus yang bangunan, dibuka ke lambuk, sekalinya guring bujur. Jadi orang yang merasakan bahwa hidupnya masih lama, hidupnya masih lawas, jeleklah amalnya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, melanturnya angan-angan itu memutuskan setiap kebaikan.
melanturnya angan-angan itu memutuskan setiap kebaikan. Makanya kita nih diberitahu oleh Tuhan, Tuhan Jumat akan datang kematian semuaan. Kira-kira kalau lagi orang nang ke pasarnya, kalau lagi orang nang ke perumahannya, kalau lagi nang ke penerihannya, gardu kosong, semuaan dipasahapan, malam tahajud, karena sudah diberitahu Tuhan seminggu lagi kematian. Manusia akan bersiap-siap menghadapi itu. Seminggu, apalagi isuk di Tuhan itu mati, misalkan ada makanan lagi hari ini. Nah itulah hikmahnya, rahasianya Allah kadang memberitahu kita ini apabila mati. Jakanya itu diberitahu oleh Tuhan, manusia bisa mati sebelum mati. Makanya diberitahu nih kan mungkin jam 1 mati, jam 12 bisa mati dulu, sudah ini ketakutan. Makanya diberitahu. Nah karena Tuhan memandang manusia ini lebih baik kada tahu, karena dahsyatnya itu kematian, ada diberitahu oleh Tuhan. Ada dikisahkan dalam sebuah kitab, orang kawin laki bini ini sudah berpuluh-puluh tahun kada mau beranak, berpuluh-puluh tahun, 20-30 tahun kawin kada singranakan, kasih tuh kamari batu tambah kada mampan juga. Datang ke sebuah tabib, ke seorang tabib, sudah 20 tahun kada beranak. Diperiksa oleh tabib nang bini, diperiksa jauh tabib, ikan kada perlu menggerakkan anak. Kenapa jeneng bini tadi? Ikan lagi 3 bulan mati. Ikan lagi 3 bulan mati. Ini ada tanda-tandanya nah. Mengatakan hari tanggal berapa? 3 bulan berikut ikan mati. Jangan kada perlu menggerak anak, ikan mati aja. Bulik ditabuk garing nang bini tadi. 3 bulan lagi mati. Makan katanya mau makan lagi, guring katanya mau guring lagi, beribadah itu kepada Tuhan. Kurus awak, ya kada sing makan, kada sing guringan. Sampai 3 bulan kada mati. Datang lagi bini lawan tabib nih. Kenapa tabib kada mati mah? 3 bulan hari ini pas. Nah, ujar tabib, amun ikam kada mati juga, maka ikam malam bini ku harapakan ikam berkumpul lagi bini. Berkumpul lagi bini. Nah, malamnya berkumpul lagi bini, setahun kemudian beranak. Beranak. Kenapa sebabnya? Karena tabib ini tahu ini bini orangnya saling makan awak. Kalau makan awak nang bini nih, kalau dikurusi, bila kada akan mati 3 bulan maka hanya mau kurus. Nah, begitu nya kurus awaknya, nah hanya mau beranakan. Nah jadi itu rahasianya bahwa Allah kadang memberitahu kita apabila mati itu. Jika kita tahu kita kada punya awak lagi. Kita diberi umur 60 tahun. 60 tahun kurang setengah tahun lagi itu sudah mulai kita atur lagi sudah kita. Nah jadi merasakan bahwa kita hidup itu masih lama, membuat segala macam kejahatan. Melanturnya angan-angan itu memutuskan kebaikan. Tamak mencegah setiap perkara hak. Orang tamak kada mau jujur, berjual kada mau jujur, nukar kada mau jujur. Orang tamak.
belinya dijual banyak ujungnya, belinya nukar orang maka rugi. Menjual pun seorang diambung, nukar pun orang dihantak. Wah, ini kada baik pun kamu barangnya ini. Nah, padahal semua kada baiknya. Dia pun seorang, padahal semua yang baiknya. Itu utama mencegah setiap perkara hak. Sabar membawa kepada keberuntungan dan nafsu mengajak kepada setiap kejelekan. Nah, jadi pertama, akibat kita ini merasa masih panjang umur, malas ibadah, malas taat. Yang kedua, apabila kita merasa panjang umur lagi, meninggalkan dan menunda-nunda tobat. Engkau akan berkata, nantilah aku akan bertobat. Hari-hari masih panjang, aku masih muda, umurku baru sedikit, tobat berada di depanku, dan aku melakukannya kapan saja aku kehendaki. Nah, tobat. Padahal banyak mengisi dosa yang belum disesali. Dosa yang belum disesali berarti belum tobat. Nah, jadi orang yang tobat nasuha itu orang yang benar-benar tobat dari seluruh dosa. Kita dosa di mata, kita ingat akan. Kita dosa di telinga, ingat akan. Kita dosa di mulut, kita ingat akan. Kita sesali. Itu lebih dekat kepada diterima Allah daripada kita hanya menyesali dosa secara keseluruhan. Ya Allah, hamba banyak dosa, minta ampun, hamba menyesal. Tapi kita kada ingat dosa apa-apa, itu jauh diterima Allah. Tapi kalau kita ingat satu persatu dosa kita ungkapkan di hadapan Allah, kita sesali dosa itu lebih dekat kepada diterima. Apalagi kita ingat hari dan tanggalnya, waktunya. Ya Allah, hamba hari ini pada jam anu, tanggal seanu, di anu tempatnya melakukan maksiat kepada Engkau. Hamba menyesal yang kada akan mengulang lagi perkara itu. Nah, ini tobat yang demikian lebih rinci, lebih diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena merasa lagi panjang umur, lalu kainah aja bertobat. Bila kainah kada ingat lagi perinciannya. Kadang-kadang orang semacam ini tiba-tiba disambar kematian ketika masih saja berbuat dosa. Ini merasa masih anum, enak aja tobat, datang kematian mendadak. Maka kematian menyambarnya sebelum sempat membaguskan amal. Itu bahayanya. Jadi kalau ada jalan lain, tobat itu hendaknya dijadikan makanan rohani. Nah, tobat itu dijadikan makanan rohani sebagaimana nasi dijadikan makanan jasmani. Bila kita kalau makan 2 kali sehari, hendaknya tobat jangan kada 2 kali sehari. Bila kita makan 3 kali sehari, tobat pun hendaknya 3 kali sehari. Paling kada, paling sedikit itu Nabi lebih pada itu. Kenapa kita demikian? Supaya kita ingat lawan dosa itu kada lawas. Mulai jam 6 pagi, nah kita misalnya jam 10 sembahyang duha, habis itu kita tobat kepada Tuhan. Kita kada banyak mengatakan dosa mulai jam 6 sampai jam 10 tadi, kalau menyesali satu persatunya. Nah, karena jam 10 kita kahimbau zuhur, tobat lagi. Tobatnya kadang-kadang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah, aku tobat kepadanya. Nah, kita ingatkan dosa-dosa kita dalam 2 jam dulu, nah, kadang kita gawe mengguring, no, peraya artinya. Nah,
Amun seminggu sekali betubat, nah itu kebanyakan sudah, ada keingatan lagi. Kebanyakan memang digawi, kebanyakan dosa di mata, di telinga, di mulut, di betis, dan macam-macam. Nah jadi jangan sampai karena merasa muda, apalagi yang sudah tua, menunda-nunda tobat itu. Karena ada sedikit orang yang disambar oleh kematian ketika dia berusia masih dalam keadaan muda. Nah yang ketiga, akibat daripada melanturnya angan-angan rakus dan sibuk mengumpulkan harta duniawi. Ke situ. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم.